bisa ditutupi oleh J.H. ya, masih ada juga Justin Hubner dan juga kemungkinan Rizky Ridho. Dia akan menggantikan posisi itu. Iya, 3 pemain belakang yang diharapkan menjadi tumpuan bagi timnas. Kalau kita lihat lini penyerangan, apakah ini sudah Anda melihat dari tim ini kayaknya sudah idealkah? Menurut saya sih sudah ideal ya. Ini adalah pemain-pemain yang memang menjadi kunci dari kerangka tim Indonesia. Ada Tom Hey, kemudian juga Ivar Jenner, kemudian juga Marcelino Ferdinand ya. Masih ada juga Ragnar Oratmangun ya di depan, dan saya pikir juga ini akan menjadi pilihan utama Sintayong bersama Rafael Struijk dan juga Marcelino. Oke. Tapi tadi yang menarik adalah kali ini Sintayong mengerucutkan para pemain ya. Tidak begitu banyak, artinya 22 dia rasa sudah cukup untuk hal ini. Ini Anda melihat strategi apa yang akan dimainkan oleh Sintayong kali ini? Saya kira kalau kita lihat dari komposisi yang biasa digunakan oleh Sintayong ya, kita sudah bisa menebak kok siapa-siapa pemain yang akan diturunkan. Di belakang misalnya penjaga gawang sudah pasti Hernando Ari. Di belakang 3 kemungkinan Rizky Ridho, kemudian juga Hubner dan juga J.H. Kemudian di tengah, di kanan ada Asnawi, ya, kemudian ada Ivar Jenner, ada Nathan, dan di kiri ada Pratama Arhan. Di depan mungkin Rafael Struijk, kemudian juga Marcelino Ferdinand dan Tom Hey atau Ragnar Oratmangun. Itu pemain-pemain yang kita lihat kemarin sempat bermain juga ya. Nah, ini yang memang diharapkan. Mungkin dari kemarin mereka melakukan apa yang menjadi evaluasi mereka dalam permainan kali ini bila nanti ingin lolos tentunya. Anda melihat kesalahan apa yang tentunya jangan sampai terulang dan ini menjadi catatan Sintayong juga tentunya. Iya, problem Indonesia memang di sektor pertahanan ya. Kita masih mengalami celah yang mudah sekali ditembus, terutama di sektor kanan ya, baik di timnas senior maupun di tim U23 lah kalau kita. Karena pemain-pemain timnas senior ini kan sebenarnya juga sumbernya dari pemain-pemain under 23 ya. Sektor pertahanan memang masih menjadi sesuatu yang menurut saya sangat krusial untuk diperhatikan. Kemudian kalau dari sisi serangan saya pikir yang paling penting adalah bagaimana build up ya pada saat Indonesia melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi barisan depan itu biasanya suka terlambat mendapatkan support dari lini tengah. Ini yang menurut saya harus diperbaiki ke depannya pada saat menghadapi Irak. Karena apa? Kita tahu Irak punya kecepatan. Ya. Kita sudah 2 kali mengalami kekalahan dari Irak. 1-5 dan juga 1-3 ya di prakualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia. Jadi ini sebenarnya juga warning juga. Ya. Tapi bukan berarti kemudian tampil di kandang sendiri Indonesia akan susah untuk bisa mengalahkan Irak. Saya pikir peluangnya masih tetap ada dengan kombinasi pemain yang ada saat ini. Kombinasi, dan ini kayak nampaknya Sintayong pun juga percaya, begitu optimis dengan tim yang ada saat ini tentunya untuk melangkah ke depan. Tapi kita juga lihat tadi Anda katakan bahwa penjagaan di situ harus lebih berketat lagi, lebih strateginya. Kesalahan-kesalahan yang sebelumnya jangan sampai terulang. Kalau kita juga lihat beberapa pemain yang memang tidak hadir dalam kali ini, kemudian akan muncul juga atau yang kemarin tepat ada. Apa yang memang membuat kalau kita lihat percaya diri Sintayong kali ini begitu besar? Iya, walaupun kita 2 kali melawan Irak kalah ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi penampilan saya melihat di timnas senior ini ada penampilan yang sebenarnya cukup signifikan ya kemajuannya. Kalau kita lihat dari komposisi pemain misalnya dengan kehadiran Tom Hey, dengan J.H. Ragnar, ini betul-betul membawa atau membuat permainan timnas Indonesia ini lebih meningkat ya. Ketika belum ada J.H., ketika belum ada Ragnar, ketika belum ada Nathan misalnya, kita masih sulit untuk bisa melakukan build up misalnya. Tapi sekarang dengan kehadiran mereka justru terlihat bagaimana perkembangan, bagaimana kemudian kita mampu melakukan sebuah counter attack yang cepat.